Di pesisir utara Jawa, terdapat sebuah kota kecil bernama Lasem. Kota ini sering dijuluki sebagai Tiongkok kecil di Jawa, karena jejak budaya Tionghoa yang masih begitu terasa hingga sekarang. Namun, yang membuat pecinan Lasem menarik bukan hanya bangunan-bangunan lamanya. Di balik rumah-rumah tua, jalan sempit, pasar, dan kelenteng, tersimpan kisah tentang bagaimana masyarakat hidup, bekerja, dan mempertahankan identitasnya selama bertahun-tahun. Maka melalui dokumenter ini, kami ingin melihat pecinan Lasem bukan hanya sebagai kawasan bersejarah, tetapi sebagai ruang hidup yang terus berkembang. Bagaimana jalan menghubungkan masyarakat, rumah menjadi ruang produksi, pasar menggerakkan perekonomian, dan kelenteng yang menjaga kehidupan budaya komunitas. Perjalanan itu, kami mulai dari Jalan Karangturi. Jalan Karangturi menjadi salah satu jalur utama di kawasan Pecinan Lasem. Sejak dulu, jalan ini menghubungkan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari permukiman, perdagangan, hingga kawasan ibadah. Meski suasananya kini jauh lebih tenang dibandingkan masa lalu, fungsi jalan ini tidak banyak berubah. Kecil ya, kita itu sudah agak rukun antara masalah Tionghoa sama masyarakat sudah setiap harinya itu saling berbau intinya. Aktivitas warga masih berlangsung setiap hari, toko-toko tetap beroperasi, masyarakat saling berinteraksi, dan akses menuju berbagai ruang penting di kawasan ini tetap bertumpu pada Jalan Karangturi. Digambarkan bahwasanya Indonesia Tiongkok bersahabat baik, negara makmur, rakyat sentosa, angin redup, hujan merata, hasil bumi melimpah ruah. Amin. Dari jalan inilah kita mulai melihat bagaimana setiap ruang di Pecinan Lasem saling terhubung. Rumah-rumah tua yang berdiri berdampingan dekat pertokoan, sementara gang-gang kecil mengarah ke pasar maupun kelenteng. Hubungan antar ruang inilah yang membuat kawasan ini tetap hidup hingga sekarang. Perjalanan kami kemudian membawa kami ke kelenteng Poanbyo, salah satu kelenteng tertua di Lasem yang diperkirakan telah berdiri sejak sekitar tahun 1740. Letaknya yang berada di dekat aliran sungai bukan tanpa alasan. Kelenteng Poanbyo juga dikenal sebagai kelenteng Dewa Obat. Menurut penuturan narasumber, banyak orang datang untuk meminta kesembuhan. Ya obat-obatan berarti yang di tengah-tengah. Iya, tuan rumah. Tuan rumah. Iya. Ini Sekilas, kelenteng Poanbyo mungkin mengingatkan kita pada kelenteng-kelenteng kawasan Pecinan Semarang. Namun, keduanya berkembang dalam konteks yang berbeda. Pecinan Semarang tumbuh sebagai kawasan perdagangan di pusat kota, sedangkan Pecinan Lasem berkembang dalam skala permukiman yang lebih kecil. Karena itu, kelenteng di Lasem terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat, rumah, jalan, dan tempat ibadah saling terhubung dalam satu kawasan yang akhirnya menciptakan hubungan yang masih bertahan hingga sekarang. Bagi masyarakat Tionghoa di Lasem, kelenteng bukan hanya tempat untuk beribadah. Tempat ini juga menjadi ruang berkumpul, menjaga tradisi, sekaligus mempererat hubungan antar anggota komunitas. Hingga sekarang, fungsi tersebut masih terus bertahan. Namun, kehidupan masyarakat Pecinan Lasem tidak hanya berlangsung di ruang-ruang ibadah. Di balik deretan rumah tua yang masih berdiri hingga sekarang, terdapat kisah tentang bagaimana sebuah rumah mampu menjadi pusat kehidupan keluarga, sekaligus pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya dapat ditemukan di rumah Nyak Kiok. Rumah ini telah lama dikenal sebagai rumah produksi batik dan hingga kini masih mempertahankan fungsi tersebut. Berbeda dengan banyak bangunan bersejarah yang berubah menjadi museum atau hanya menjadi objek wisata, rumah Nyak Kiok tetap digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat memproduksi batik secara turun-temurun. Ini kesini baru dikasih pewarna, terus kita berarti tinggal ngerjain. itu rata-rata orang Tionghoa yang ada di Lasem itu menginginkan perputarannya cepat, hasilnya banyak. Iya pasti ya. Menurut beberapa narasumber, sejak awal rumah ini memang dibangun untuk mendukung kegiatan produksi batik. Pemilik rumah menentukan motif yang akan dibuat, sementara proses produksinya melibatkan para pembatik yang telah berpengalaman. Salah satunya adalah Mbak Las yang telah bekerja di rumah ini sejak tahun 1970-an dan masih aktif hingga sekarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah di Pecinan Lasem tidak hanya berfungsi sebagai ruang domestik. Rumah juga menjadi ruang ekonomi, tempat berbagai pengetahuan, keterampilan, dan
Tradisi membatik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat di Pasar Karangturi. Berdasarkan keterangan narasumber, pasar ini mulai berkembang sekitar tahun 2000-an sebagai upaya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Hingga sekarang, pasar tetap menjadi salah satu ruang yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari menunjukkan bahwa Pecinan Lasem tidak hanya mempertahankan warisan sejarahnya, tapi juga terus berkembang sebagai ruang hidup yang aktif. Jika rumah yang tadi menjadi pusat produksi dan kelenteng menjadi pusat kehidupan budaya, maka pasar memperlihatkan bagaimana roda perekonomian masyarakat yang terus bergerak. Ketiga ruang tersebut saling melengkapi dan membentuk karakter khas Pecinan Lasem sebagai kawasan yang tetap hidup hingga saat ini. Perjalanan menyusuri Pecinan Lasem menunjukkan bahwa kawasan ini tidak berhenti pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini terus mengalami perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Pasca reformasi tahun 1998, masyarakat Tionghoa mulai memiliki ruang yang lebih terbuka untuk mengekspresikan budaya dan tradisinya. Berbagai aktivitas budaya kembali terlihat di ruang publik, sementara upaya pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah juga mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Perubahan tersebut kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Cagar Budaya pada tahun 2014. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga bangunan dan kawasan bersejarah agar tetap lestari sekaligus mendorong masyarakat untuk terus merawat warisan budaya yang mereka miliki. Pada akhirnya, Pecinan Lasem mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya hidup dalam bangunan-bangunan tua. Sejarah hadir dalam setiap langkah masyarakatnya, dalam tradisi yang masih dijaga, dan dalam ruang-ruang yang terus digunakan dari generasi ke generasi.